sama intinya bahasanya adalah nanti kan ada namanya syahadat tauhid dan ada syahadat rasul. Nah, ini pembuktian kalau kita lihat langsung ya, saya mukadimah dulu, saya jelaskan apa itu sebenarnya tentang syahadat. Nah, nanti setelah saya jelaskan paling berapa menit ya, sekitar 10 atau 15 kita persentase. Oke, jadi masalah syahadat. Syahadat adalah sebuah dari kalimat syahadat, yasyadu adalah artinya persaksian, pengakuan. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan syahadat. Maka dikatakan salah satunya ciri pembedaan bahwa orang itu Islam dan tidaknya itu adalah bersyahadat. Nah, ini adalah kalau kembali lagi pada surat Al-An'am bahwa di mana Allah itu telah berkata, intinya adalah semua manusia sebelum dilahirkan sudah bersaksi tentang bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu Tuhan yang disembah oleh manusia. Jadi kalau kita lihat ayat Al-Qur'annya, di sini dikatakan yang mana ketika Allah itu menciptakan manusia, nah dalam penciptaan itu ada sebuah persaksian yang disebut dengan alam roh. Nah, ini adalah suratnya tadi 7 itu adalah surat Al-An'am, kemudian 172 Al-A'raf, wa id ahadda rabbuka, ketika Tuhanmu mengeluarkan sebuah statement atau mengeluarkan hal itu, maka dari sebentar ada adzan ya. Oke, saya break sebentar aja.
pada nggak ada suaranya ini. Oke, sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ada sholat, tadi ada adzan kita beri sebentar ya. Mungkin di daerah lain belum adzan atau udah selesai ya. Saya lanjutkan lagi, namanya syahadat itu adalah sebuah persaksian pengakuan. Pengakuan manusia itu tidak hanya dalam kalimat saja, maksudnya ucapan saja. Saya beriman, saya bersaksi. Tetapi untuk syahadat itu harus perlu sebuah pembuktian. Nah, pembuktiannya seperti apa? Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu dibuktikan bagaimana ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah, maka apa yang dikatakan kepada mereka bahwa kepada maksudnya Nabi Musa, fa'lam annahu la ilaha illallah. Intinya adalah saya tahu bahwa engkau adalah Tuhan semesta alam. Bahwa ini adalah bahasanya ketika Nabi Musa ada juga yang dia berkata innani ana la ilaha illallah, bahwa ketika dia menghadap kepada Allah bahwa sesungguhnya saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana, bahwa tiada engkau sembah kecuali saya, berarti saya itu adalah Allah. Maka di sini untuk membuktikan dia ngakuin bahwa Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah yang disembah, maka di sini bagaimana cara untuk membuktikan persaksian yang dia ucapkan tadi? Maka di sini adalah fa'budni, apa kata Allah? Sembahlah saya. Nah, untuk menyembah itu adalah ada kalimat selanjutnya wa aqimis sholah, dirikanlah sholat. Itu adalah pembuktian bahwa kita itu bersaksi bahwa Tuhan yang disembah itu adalah hanya Allah. Maka untuk merealisasikan itu semuanya adalah dengan menyembah Allah. Setelah menyembah Allah adalah dengan untuk penyembahan dengan Allah adalah aqimis sholah. Itu adalah dikala Nabi Musa bertemu dengan Allah. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Mereka juga bersahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Semua para nabi itu mengajarkan tentang tauhid. Mereka bersaksi gak ada Tuhan selain Allah. Tapi mereka juga semuanya adalah tetap aqimis sholah, dirikanlah sholah. Bagaimana cara sholatnya Nabi Ismail, bagaimana Nabi Ibrahim, semuanya adalah tentang ketauhidan Allah, kemudian direalisasikan dengan sebuah kalimat dengan sholat. Kalau kita lihat bagaimana sholatnya Nabi Ismail ya, maksudnya bukan sholatnya Nabi Ismail, itu semuanya sholat, tetapi sholatnya itu berbeda-beda. Intinya adalah mereka ada yang dengan dzikir saja, ada yang bagaimana sesuai dengan ketentuan syariat mereka. Kalau kita lihat lagi wakana wa ahlihi lisolat, itu adalah sebuah perkataan Nabi Ismail. Begitu pula Nabi Ibrahim itu kan banyak sekali liyuki munas solat. Wa min duriyati, keturunan mereka itu aqimis sholah. Itu adalah semuanya adalah sholat untuk pembuktian kesaksian mereka bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selain itu juga para malaikat juga bersaksi dalam surat Al-Baqarah, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi. La ilaha illa huwal azizul adim. Itu juga sebuah kesaksian malaikat kepada Allah. Kemudian banyak sekali bahwa ada orang kalau mereka itu tidak mau bersaksi, maka kata Allah mereka adalah salah satu maksudnya salah satu dari sifat orang-orang yang sombong atau orang-orang yang kafir. Innahum kanu idza qila lahum, sesungguhnya mereka itu berkata la ilaha illallah, tapi dengan keadaan yastakbirun, menyombongkan diri. Nah, ini adalah dia itu kenal Allah, tetapi dia itu tidak mau bersujud. Seperti itu semuanya adalah perbuatan setan. Intinya mereka tahu, mereka ikrar, mereka mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka. Ini adalah kelompok setan dan iblis ya. Tetapi mereka
sombong atau bahasanya adalah tidak mau bersujud kepada Allah. Kemudian kalau kita lihat lagi kan di ayat-ayat Al-Qur'an, di hadis ya, barang siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi dengan ikhlas, kholisatan fi qalbi, dengan sepenuh hatinya, kemudian au nafsi sama jiwanya, dakhalal jannah. Maksudnya adalah kalau mereka benar-benar sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka itu perlu dengan pembuktiannya. Nah, pembuktiannya adalah dalam bahasa adalah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sehingga dalam kalimat ini kalau kita bersahadat kepada Allah, kita cinta, mengakui cinta kita kepada Allah, maka kita harus yuhibbukumullah, harus mencintai apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga akan timbul sebuah disebut dengan syahadat Rasul. Nah, ini adalah mengenai syahadat-syahadat yang berkaitan dengan kalimat syahadat. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan syahadat, salah satunya adalah syirik ya. Kemudian kalau kita berbuat syirik, maka akan hilanglah pengakuan kita atau hilanglah syahadat kita, kemudian hilanglah Islam kita. Ada juga kalau zaman dulu itu mereka itu sebenarnya beriman Islam saja, tetapi mereka itu adalah tidak beriman kepada Allah. Dalam hal ini itu adalah sebuah perkataan yang dikatakan oleh orang-orang zaman dulu. Al-Quran berkata, qolal a'rabu, orang Arab berkata, amanah, saya beriman. Kata Allah, dia beriman, dia yakin bahwa Allah itu ada, tetapi untuk pembuktiannya dia tidak mau sholat. Maka kata Allah, maksudnya sholatnya tidak sempurna, atau sholatnya dengan pokoknya intinya adalah mereka tidak benar-benar menjalankan perintah Allah. Maka kata Allah, kul lam tu'min, mereka itu adalah belum beriman, walakin kulu aslamna, tapi mereka itu hanya Islam. Nah, ini adalah termasuk salah satunya. Kalau kita sudah bersaksi, maka kita harus bersaksi dengan jiwa kita, dengan hati kita. Intinya adalah kita mengucapkan kalimat syahadat, kemudian kita lakukan dengan benar-benar sesuai dengan hati kita. Kita jauhi dengan hal-hal yang membatalkan yang disebut dengan syahadat tadi. Salah satunya tadi saya sebutkan adalah musyrik. Mereka itu beriman, tetapi masih melakukan percaya dengan jimat dan seterusnya, atau dia pergi ke dukun dan seterusnya. Dan ini adalah hal-hal yang mana syahadat mereka tidak diakui oleh Allah. Iman mereka belum benar-benar sempurna. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan syahadat. Nanti selanjutnya ateis ya, kemudian monoteis dan seterusnya nanti dipelajari. Tapi yang intinya orang yang la ilaha illallah kemudian hanya mengucapkan la ilah saja, dia termasuk orang yang tidak punya agama. Orang yang banyak agama itu kan banyak Tuhan itu kan seperti maaf saja ya, mungkin ada yang mengatakan ada Isa, Maryam, kemudian anak Tuhan, ini berarti dia banyak sekali disebut dengan banyak Tuhan atau politeis ya. Kemudian kalau monoteis ya satu Tuhan. Kalau ateis adalah orang yang tidak punya Tuhan, dan orang yang tidak punya Tuhan berarti syahadatnya belum sempurna, hanya mengucapkan kalimat la ilaha illa, tiada Tuhan yang disembah, tidak dilanjutkan illallah, kecuali Allah, sehingga mereka tidak mengakui adanya yang disebut dengan Allah. Ini hal-hal yang berkaitan dengan syahadat ya. Silakan yang persentase hari ini siapa ya? Saya lupa. Silakan yang persentase hari ini siapa, Dek? Kelompok dua. Ya, kelompok 2 ya. Ya, silakan, Dek. Iya.
Masih ada Ya, waktu siap, Bu. banyak. Oke, ya. Saya lihat Ya. dulu yang persentase. Kelompok 2. Nana, Solahuddin, Yohanes, sama Yena Wulan. Yohanes kan non Islam, nggak apa-apa untuk menyimak. Yang penting nanti saya lihat makalahnya ya. Ada Yohanes nggak di sini? Udah nanti ketuanya. Nana silakan. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili rekan-rekan untuk menyampaikan tugas mata kuliah akidah dan akhlak, pembahasan tentang makna syahadat. Di sini tadi memang Ibu juga sudah banyak menyampaikan tentang makna syahadat, tapi mudah-mudahan nanti tidak mengurangi pemahaman kami di kelompok. Ini mohon maaf semua saya. Jelas Pak, jelas. Pak, jelas. Ya, terima kasih. Ini kelompok 2, Bu. Saya sendiri, Nana Juwana, terus Yena Mulan, tadi ada hadir, Pak Salahuddin dan Pak Yohanes. Ya, semuanya hadir, Bu. Pak Yohanes ada ya? Insya Allah, Pak Yohanes ada, Bu. Pak Yohanes ada. Oke. Silakan Pak bergabung. Ya. Ya, di pokok bahasan kelompok 2 ini akan membahas makna syahadat, yang insya Allah akan menyampaikan tentang syahadat, makna, konsekuensi, dan pembatal syahadat. Juga kita akan menyampaikan tentang monoteisme, polyteisme, dan ateisme. Syahadat itu orang muslim insya Allah tidak akan lupa dengan syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu asyahadah, yang artinya asas dan dasar 5 rukun Islam, juga sebagai ruh, inti, dan landasan ajaran Islam. Secara etimologi, syahadat berasal dari bahasa Arab, yaitu syahida, yang memiliki arti ia telah menyaksikan. Kalimat itu dalam syariat Islam merupakan sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan atas keesaan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Selanjutnya, makna syahadat yang pertama, pengakuan ketauhidan. Seorang muslim hanya mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan dan tiada Tuhan selain Allah. Maka di dalam syahadat ini merupakan mengikrarkan pada kalimat pertama seorang muslim memantapkan diri untuk menjadikan hanya Allah sebagai tujuan, motivasi, dan jalan hidup. Makna syahadat kedua yaitu pengakuan kerasulan. Dengan mengikrarkan kalimat ini, seorang muslim memantapkan diri untuk meyakini ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui seorang yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, konsekuensi syahadat. Saya mencoba mengutip dari kitab Durus Al-Am karya Syekh Abdul Malik Al-Qasim, bahwa yang pertama konsekuensi syahadat, yang pertama itu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah
dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dan beribadah kepada Allah semata tanpa syirik sedikit pun sebagai keharusan dan penetapan kalimat illallah, kecuali Allah. Konsekuensi kedua yaitu dari syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu menaatinya, membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan yang lain dari perkara-perkara bid'ah dan hal-hal baru, serta mendahulukan sabdanya di atas semua pendapat manusia. Selanjutnya, konsekuensi syahadat yang sebentar Bu, ini jaringannya. Selanjutnya, dari konsekuensi syahadat yang ketiga itu, ketika seseorang mengamalkan konsekuensinya secara lahir dan batin, maka dia adalah seorang muslim yang hakiki dan mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Insya Allah, tadi Ibu dosen juga sudah bilang, insya Allah masuk kuncinya sebagai masuk surga. Yang keempat, jika dia mengamalkan konsekuensinya secara lahir saja, maka dia dikatakan muslim secara johir saja. Dia diperlakukan selayaknya orang muslim, tetapi secara batin dia adalah orang munafik, dan hanya Allah yang akan melakukan hisab atas dirinya. Terakhir, konsekuensi dari syahadat itu, jika dia tidak mengerjakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, sekedar mengucapkannya saja atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kalimat itu, maka dia disebut dengan orang murtad. Dia akan diperlakukannya selayak-layaknya orang yang murtad. Lanjut ke bahasan lainnya, pembatal syahadat. Ini saya juga mengutip dari bukunya Dr. Sahih bin Fauzan Al-Fauzan. Pembatal syahadat itu yang pertama, hal-hal yang membatalkan Islam, karena dua itulah yang membuat seseorang masuk dalam Islam. Mengucapkan keduanya adalah pengakuan terhadap kandungannya dan konsisten mengamalkan konsekuensinya berupa segala macam syiar-syiar Islam. Selanjutnya yang membatalkan puasa, ingat ke puasa, yang membatalkan syahadat itu membatalkan puasa. Sorry. Yang kedua, yang membatalkan syahadat, yaitu banyak sekali para fuqaha dalam kitab-kitab fikih telah menulis bab khusus yang diberi judul bab ridoh, yaitu kemurtadan, dan yang terpenting ada 10 hal, yaitu yang tadi disebutkan juga oleh Bu dosen, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah, ragu terhadap kekufuran, meyakini ada petunjuk selain dari Nabi, membenci ajaran Rasulullah, menghina sesuatu dari Rasulullah, sihir, dan yang lainnya. Selanjutnya tentang pengertian monoteisme. Ini mohon maaf saya kecepatannya Valentini Rossi aja, karena kita nanti banyak didiskusi aja. Selanjutnya pengertian monoteisme. Monoteisme berasal dari kata Yunani, yaitu monon yang berarti tunggal, theos yang berarti Tuhan. Berarti monoteisme adalah bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Monoteisme sendiri di buku, mohon maaf saya lupa lagi bukunya, setidaknya ada 10 aliran monoteisme. Yang pertama itu monoteisme eksklusif, di mana keyakinan bahwa hanya ada satu dewa dan bahwa semua dewa lain yang diklaim berbeda darinya adalah palsu. Ini yang eksklusif nih, dewa eksklusif. Yang kedua monoteisme inklusif, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu dewa dan bahwa semua dewa yang diklaim lainnya hanyalah nama yang berbeda untuk itu. Yang ketiga, monoteisme substansi, di mana keyakinan yang ditemukan dalam beberapa agama asli Afrika mengenai bahwa banyaknya dewa hanyalah bentuk
berbeda dari substansi tunggal yang mendasarinya. Selanjutnya yang keempat yaitu monoteisme ataupun yang keempat itu panteisme. Panteisme adalah keyakinan pada satu Tuhan yang setara dengan alam atau alam semesta fisik, bahwa segala sesuatu adalah Tuhan abstrak imanen yang mencakup segalanya. Yang kelima, aliran di monoteisme adalah panenteisme. Panenteisme ini yang terkesan dengan panteisme, bahwa alam semesta ini digabungkan dengan atau bagian integral dari Tuhan, tetapi menekankan bahwa Tuhan lebih besar daripada alam semesta. Yang keenam, aliran di monoteisme adalah deisme, di mana deisme ini merupakan keyakinan monoteisme, di mana diyakini bahwa satu Tuhan itu ada, tetapi Tuhan ini tidak campur tangan di dunia atau mengganggu kehidupan manusia. Ini mengungkapkan pencipta non-intervenis yang mengizinkan alam semesta berjalan sendiri sesuai dengan hukum alam. Jadi tidak ada bantuan yang namanya dari campur tangan dari Tuhan. Yang ketujuh, aliran di sini yaitu henoteisme, yaitu merupakan keyakinan kepada satu sementara menerima keberadaan Tuhan lain dan tanpa orang lain dapat dengan kebenaran yang sama menyembah Tuhan beda. Yang kedelapan, alirannya yaitu monolatrisme, yang meyakini bahwa akan keberadaan banyak dewa, tetapi dengan pemujaan yang konsisten hanya pada satu dewa. Ini ditegaskan bahwa ada satu dewa yang layak disembah, meskipun dewa lain diketahui ada. Ini benar-benar lebih banyak politeisme daripada monoteismenya. 9, misoteisme, mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu ada, tetapi sebenarnya jahat. Kata bahasa Inggris yang diciptakan oleh Thomas de Quincey pada tahun 1846, sebenarnya istilah tersebut berkonotasi dengan sikap kebencian terhadap Tuhan daripada membuat pernyataan tentang sifatnya Tuhan. Yang terakhir yaitu disteisme. Disteisme ini merupakan bahwa memang ada, tetapi tidak sepenuhnya baik atau bahkan mungkin jahat. Jadi ini mungkin 50-50 lah, nomor 10. Yang selanjutnya tentang politeisme. Tentang politeisme ini, bahasanya sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli atau polus yang berarti banyak dan theos yang berarti dewa, yang berarti bahwa politeisme yaitu penyembahan kepada banyak dewa yang biasanya berkumpul menjadi jajaran dewa dan dewi dengan agama dan ritual mereka sendiri. Artinya di politeisme ini bahwa penyembahan ini biasanya disamakan, agungkan dengan ritual-ritualnya oleh para penganutnya. Adapun definisi politeisme menurut para ahli antara lain, yang pertama menurut Encyclopedia Britannica bahwa politeisme adalah kepercayaan pada banyak dewa, mencirikan hampir semua agama selain Yudaisme, Kristen, dan Islam yang berbagi tradisi monoteisme yang sama, kepercayaan pada satu Tuhan. Yang kedua, definisi politeisme menurut The Basic of Philosophy bahwa politeisme merupakan kepercayaan atau penyembahan banyak dewa, biasanya dalam panteon. Dewa yang umum ditemukan dalam kepercayaan politeistik termasuk dewa langit, dewa kematian, dewa ibu, dewa cinta, dewa pencipta, dewa penipu, dewa kelahiran, dan dewa-dewa lainnya. Di dalam politeisme setidak-tidaknya ada beberapa contoh tentang aliran politeisme
Yang pertama itu mitologi Mesopotamia dan Sumeria. Mitos Mesopotamia dan Sumeria menceritakan tentang banyak dewa seperti An, dewa langit, Enlil, itu dewa udara dan badai, Enki, itu dewa air dan bumi, dan Ninhursag, dewi bumi, dan Inanna, dewi cinta dan perang. Yang kedua, contoh dari politeisme adalah mitologi Yunani. Dewa-dewa Yunani membentuk politeisme yang paling akrab bagi ilmu pengetahuan barat. Kisah mitologis mereka yang luas menunjukkan bahwa orang Yunani kuno percaya pada dewa-dewa yang mandiri dan sangat dipersonifikasikan, yang merupakan aspek dari keahlian yang lebih besar. Dewa-dewa dalam mitologi Yunani setidaknya ada Uranus, dewa ayah langit, Gala, dewi ibu bumi, dan Kronos. Dewa-dewa kemudian seperti Olimpian diidentifikasikan dengan aspek pengalaman yang lebih spesifik. Selanjutnya ada di politeisme itu ada mitologi Mesir. Untuk Enid dan Heliopolis, dewa utamanya adalah Atum. Untuk Ogdod of Hermopolis itu adalah Ra. Di antara tiga serangkai Chinum, Satet, dan Anuket dari Elepatin. Dewa utamanya adalah Chinum. Di antara tiga Amun, Mut, Kons, dan dari Tebes itu adalah Amun, dan di antara Tat, Sekhmet, Nefertem dari Memphis, dewa utamanya adalah Pitah. Selanjutnya tentang ateis. Ateis sendiri berasal dari kata Yunani yang atheos, yang sering digunakan untuk menunjukkan mereka yang memiliki kepercayaan yang bertentangan dengan agama atau bahkan kepercayaan mengakar di lingkungan mereka. Intinya, penganut ateis adalah tidak percaya pada keberadaan Tuhan dan para dewa atau penolakan teisme. Ini berbeda dengan yang tadi disebutkan ya, politeisme dan sebagainya. Menurut pemahaman yang sangat luas, ateis adalah kurangnya kepercayaan akan keberadaan Tuhan. Di dalam ateis sendiri itu ada beberapa ciri ateis. Mudah-mudahan ini kita semua dijauhkan nih dari 10 ciri ateisme ini. Yang pertama, jarang mengucap syukur. Jarang mengucap syukur ini karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka jarang berterima kasih kepada Tuhan juga. Ketika sebuah ateis berterima kasih atas berkah Tuhan, ateis tidak percaya pada Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak pernah mengatakan hamdalah atau memuji Tuhan. Menurut mereka, mereka akan berterima kasih kepada orang-orang yang telah memenuhi tugasnya dengan benar. Itu ciri ateisme yang pertama, yang mengucap syukur. Kedua, ada takdir. Ada sesuatu yang disebut agama dalam takdir, dan kita sebagai orang yang berbeda percaya bahwa Tuhan yang menulis takdir ini, meski ada nasib yang bisa diubah selama kita coba untuk merubahnya. Ateis tidak berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari hukum alam. Jadi ini tidak mempunyai percaya terhadap takdir dan tidak mempunyai pemahaman terhadap takdir ada di dunia ini. Yang ketiga, 10 ciri ateis ini yaitu percaya reinkarnasi. Meskipun ateis tidak percaya pada Tuhan dan keilahian, mereka percaya bahwa setelah kematian tidak hanya akan ada reinkarnasi makhluk hidup, tetapi bahwa seluruh alam semesta akan merasakannya juga. Yang keempat, tidak percaya roh. Ateis tidak percaya pada keberadaan pikiran. Menurut mereka, kehidupan manusia akan benar-benar berakhir setelah kematian. Mereka tidak percaya pada kehidupan setelah mati. Yang kelima,
Ciri yang menganut ateis tidak percaya adanya surga dan neraka. Mereka tidak percaya ada kehidupan setelah mati. Ateis juga tidak percaya pada surga dan neraka. Mereka tidak berpikir akan ada hadiah untuk apa yang telah dilakukan orang di bumi. Menurut mereka, tidak akan ada penghakiman di surga ataupun neraka. Yang selanjutnya, ciri yang penganut ateis adalah tidak percaya hal goib. Banyak ateis menggunakan semua logika mereka untuk melihat dunia ini. Secara logika, mereka tidak percaya pada hal yang tak terlihat. Mereka juga tidak percaya pada ritual keagamaan. Jadi tadi berbeda dengan yang monoteisme ataupun politeisme yang percaya terhadap ritual-ritualnya. Selanjutnya, tentang ciri dari penganut ateis adalah yang ke-7 adalah tidak percaya nabi. Seorang ateis mengklaim bahwa ia tidak dapat menerima konsep nabi. Menurutnya sangat tidak masuk akal jika nabi Timur Tengah dipilih untuk menjadi kepala seluruh umat. Yang ke-8, ciri orang adalah tergila-gila ilmu pengetahuan. Kita juga harus kita mencari ilmu dan bahkan mencari ilmu setiap hari dalam pengajaran agama diwajibkan. Bahkan ateis mencintai sains dan fokus pada saling dekomposisi pengetahuan. Karena alasan ini banyak pemimpin dunia mengklaim sebagai ateis. Mudah-mudahan bukan termasuk nih di tergila-gilakan ilmu pengetahuan. Yang ke-9, ciri dari ateis itu tidak percaya konsep kekal abadi. Konsep kehidupan kekal setelah kematian tidak ada untuk mereka. Tadi yang disebutkan di awal, tidak percaya dengan adanya penghakiman setelah kematian, ataupun tidak percaya dengan roh dan surga dan neraka. Mereka mengatakan bahwa hidup akan benar-benar berakhir setelah orang mati. Jadi orang berikutnya akan mengalami reinkarnasi. Jadi tidak ada penghitungan lagi di alam barzahnya nanti. Yang ke-10, ciri seorang ateis adalah bahagia terhadap tergantung dengan lingkungannya di mana dia tinggal. Karena ateis tidak percaya pada Tuhan, mereka hanya berinteraksi sama satu sama lain. Anda tidak akan menemukan kebahagiaan jika Anda berinteraksi dengan penciptanya. Tetapi Anda akan bahagia atau sedih tergantung pada hubungan Anda dengan sesama manusia di dalam lingkungan tempat tinggal. Itu mungkin Bu dosen, rekan-rekan semua, khususnya kelas E, tentang makalah kelompok 2 tentang makna syahadat. Semoga ini berkenan, mudah-mudahan nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanya dipersilakan. Kebetulan masih ada anggota yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nurul. Langsung dibuka ya. Untuk session paling enggak minimal ya 3 ya. Silakan. Siapa bertanya? Mohon izin Bu, kalau diperbolehkan. Ya, Nur, aktif nih. Ya, Oke. Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bu dosen dan kelompok 2. Yeah. Terkait dengan materi presentasi, mohon maaf sekali. Karena yang dipaparkan tadi saya rasa tidak banyak menyangkut tentang ilmu syahadat. Ya. Karena di situ pelajarannya tentang dewa, tentang ateisme, dan yang lainnya. Padahal seharusnya yang dibahas di situ seharusnya tentang jenis-jenis tauhid, terus rukun-rukun tauhid,
tauhid syahadat Syahadat. ya, rukun-rukun syahadat, terus adab cara bersyahadat itu tempatnya di mana dan lain sebagainya. Terus kitab yang dikutip tadi kitab Al-Am ya Pak Nana ya, yang di atas sendiri Pak. Al-Am itu saya rasa bukan kitab tentang syahadat, itu kitab tentang akidah, tentang fikih. Mungkin bisa dipelajari di ini Risalah Tauhid. Kalau tidak salah itu Risalah Tauhid, terus di Khoridatul Bahiyah atau Aqidatul Awam itu menjelaskan semua tentang syahadat. Karena sebenarnya syahadat itu berhubungan sekali dengan tauhid. Betul, saya udah bilang. Untuk materi tadi sih saya rasa tidak ada berhubungan banyak ke ilmu syahadat. Padahal ilmu syahadat ini adalah ilmu yang paling utama seorang muslim mengakui bahwa dirinya adalah seorang yang beragama Islam. Tanpa syahadat, dia tidak akan menjadi seorang muslim, karena syahadat adalah rukun yang pertama, rukun Islam yang pertama. Jika salah satu rukun tidak dipenuhi, maka akan gugur dia sebagai sebagai keislamannya. Ya, mungkin bisa ditambahkan nanti sama Bu dosen mengenai syahadat yang sesungguhnya. Karena di sini tadi menjelaskan tentang ilmu-ilmu kepercayaan ya, tentang kepercayaan kalau misalnya tadi. Jadi orang ateis itu kepercayaannya ini itu. Ya, terima kasih atas sarannya. Ya, Pak Nur, saya potong. Tadi saya sudah jelaskan tentang syahadat, bahwa syahadat memang ada hubungannya dengan tauhid, karena syahadat kan dibagi dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kemudian untuk syahadat itu kan sebuah pengakuan. Tadi memang saya sudah jelaskan panjang lebar tentang syahadat. Syahadat itu adalah sebuah pengakuan yang mana untuk mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah itu perlu tidak hanya diucapkan secara lisan saja. Kalau dia cuma mengucapkan saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah tanpa adanya ikrarnya atau tanpa adanya pembuktiannya, maka di sini pada zaman Quraisy juga sudah ada yang mengatakan mereka itu qalal a'rab, mereka itu hanya aslam tapi belum amanah, kata Al-Quran. Jadi intinya yang namanya iman itu adalah ketauhidannya mereka, kemudian Islam itu adalah sebuah pengakuan mereka, nanti pengakuan dan keimanan mereka akan bersatu yang disebut dengan namanya sebagai dua-duanya nanti akan diamalkan, yaitu keibadaan, penyembahan dia, namanya ubudiyah tadi, ketauhidannya kan tiada Tuhan selain Allah, maka dibuktikan dengan fa'budni, sembahlah saya untuk beribadah kepada Allah. Ayat selanjutnya juga dijelaskan dengan cara aqimis sholat, dengan salah satunya adalah sholat. Jadi memang mahwal Islam, al-Islam adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salah satunya adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Emang dua-duanya ini adalah merupakan sebuah intisari dari orang itu Islam apa iman. Kadang-kadang banyak orang yang Islam tetapi mereka hanya sebagai Islam saja, atau disebut dengan bahasa Islam KTP, sebutan saja, tetapi untuk keimanan mereka enggak ada, untuk merealisasikan mereka ibadah juga tidak ada. Mereka hanya Islam saja tetapi tidak sholat, mereka hanya Islam saja tetapi imannya tidak kuat, yaitu salah satunya masih percaya kepada jimat dan seterusnya atau syirik, maka itu adalah salah satu pembatalan dari namanya yang disebut dengan
syahadat. Jadi syahadat mereka akan batal total, tidak akan diterima oleh Allah. La yahbatanna amalukum. Allah tidak akan menerima semua amal mereka. Jadi batal salah satunya. Itulah tadi di atas sudah dijelaskan oleh pemakalah bahwa konsekuensinya sebagai seorang yang bersyahadat seperti apa, itu adalah bisa dikatakan sebagai rukun-rukun dari syahadat tersebut. Kemudian di samping itu hal-hal yang membatalkan dari syahadat itu apa saja. Tadi sudah disebutkan memang banyak untuk hal-hal pembatalan syahadat. Kita sebenarnya mengambil sebuah pemimpin yang tidak itu adalah termasuk akan membatalkan syahadat kita. Kenapa demikian? Kalau pemimpin kita tidak bagus, maka agama Islam mereka akan diporak-porandakan, kemudian akan timbul sebuah kebencian terhadap ajaran Islam, dan lambat laun Islam tidak ada, maka disinilah hanya sebuah kalimat syahadat, dia bersaksi Tuhan tetapi tidak benar-benar menjalankan Islam. Maka dari situlah salah satu pembatalan yang terjadi adalah mereka telah menyelewengkan agama Islam dengan bernatoben, maksudnya begini, karena dunia gitu bahasanya. Atau salah satunya adalah naudzubillah min dzalik, nanti di Al-Qur'an di hadis itu ada di akhir zaman akan timbul sebuah hal-hal yang mana mereka banyak orang yang berislam tetapi hanya sebuah kalimat saja, hanya sebuah kata saja. Maka dari itu kan benar-benar dalam hadis, mangkana barang siapa yang mengatakan yaqulu la ilaha illallah, tapi khalisotan, ini loh yang susah, min qalbi, dari hati mereka, au fi nafsi, dengan dilaksanakan dengan benar-benar. Ini dua-duanya ini harus berjalan. Kalau dua-duanya berjalan, iman, Islam, kemudian amal soleh tadi, maka di sini akan terjadi dakhalal jannah, akan masuk surga. Tidak hanya mereka saya ucapkan la ilaha illallah akan masuk surga, itu tidak. Dan memang itu adalah salah satu ciri dari intinya kan kalau kita lihat banyak sekali ya ciri dari penentuan itu Islam adalah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Mungkin di sini saya luruskan ya, walaupun memang karena di dalam silabus memang diselipkan ateisme, paling tidak kita paham lah apa itu sebenarnya ateisme. Ternyata dalam hal ateisme itu tidak hanya la ilaha illallah saja, ternyata banyak sekali pembicaraan tentang ateisme. Begitu pula dengan monoteisme, kemudian dengan politeisme. Paling tidak walaupun tidak ada hubungannya dengan syahadat, dua kata ini kita akan paham bahwa kalau orang itu seperti ini berarti dia termasuk yang ateisme. Tapi pada dasarnya saya kembalikan lagi, kalau kita sebagai orang Islam pasti tidak akan melakukan hal-hal yang ada dalam ciri-ciri yang disebutkan tadi oleh pemakalah. Mungkin Pak Nur itu sebagai ilmu pengetahuan, walaupun tidak ada tidak ada hubungannya dengan syahadat. Dan saya kira untuk syahadat seperti itulah sudah dijelaskan juga sebelumnya, dan saya sudah menjelaskan sampai saya berulang-ulang agar agar paham tentang syahadat tersebut. Nah, seperti itu Pak Nur. Mohon maaf Bu, mohon maaf ya. Oke. Ya. Silakan coba. Untuk meluruskan juga untuk ke Pak Amir, kami di kelompok itu sesuai dengan arahan dari Bu dosen. Sudah ada pembagian kelompok-kelompok untuk membahas apa. Kemarin kelompok 1 tentang syirik segala macam. Saya juga ini yang kedua itu makna syahadat. Betul. Ini kan ada syahadat, ada makna, konsekuensi dan pembatalnya. Terus di silabus, karena saya juga insya Allah nuruti
apa yang ditugaskan. Jadi pembahasan monoteisme, politeisme, dan ateisme itu kami masukkan. Sebenarnya betul Pak Amir, untuk ngobrolin syahadat itu bisa saja lebih dari 20 slide. Ini saya udah banyak udah banyak saya potong juga slide-nya Bu, karena bisa saja 1 jam tidak cukup saya untuk memaparkan. Tadi betul, saya juga pernah, ya saya misalkan tadinya akan memunculkan juga Bu, bagaimana 7 syarat syahadat, bagaimana caranya misalkan orang yang murtad harus masuk Islam lagi gimana, bagaimana juga seorang, mohon maaf, Muslim mau masuk ke Islam harus bagaimana segala macam. Itu mungkin semua sudah paham lah, apalagi Pak Amir ya Pak Kiai Bu sebenarnya, jadi insya Allah beliau lebih paham dari kami. Jadi makanya saya syahadat itu ya tadilah banyak yang bukan berarti tidak penting. Artinya kalau saya masukkan kalau saya masukkan ini tadi saya bilang lebih dari 20 slide. Ini pun dengan monoteisme, politeisme, dan ateisme ini banyak sekali. Itu mungkin Pak Amir karena saya coba menjelaskan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bu dosen. Terus masalah kutipan kitab, memang betul itu membahas tentang tauhid. Ya, itu betul. Itu memang membahas tauhid. Tetapi di dalamnya itu ada yang terkandung tentang karena syahadat juga ketauhidan, karena la ilaha illallah gitu. Jadi saya mencoba mengutip kutipan kitab tersebut supaya saya menjelaskannya itu sesuai dengan referensi yang ada kayak gitu. Itu aja sih Bu, kalau saya tanggapan dari saya. Mungkin dari yang lain boleh. Ya, Pak. Bukan, maksud saya itu seperti ini Pak Nana. Jadi ilmu agama Islam itu sebenarnya ilmu itu jangan setengah matang atau jangan separuh-separuh. Ya, jadi gini, kalau kita pemahamannya nanti separuh, ya memang kalau telur setengah matang enak, sate setengah matang enak, tapi kalau ilmu agama setengah matang kita akan goyang. Terus masalah kitab Durus Al-Am itu sebenarnya ada nama panjangnya. Durus Al-Am Arbaun Darsan Liman Adraka Ramadan, itu saya pernah baca pada saat saya ngaji, itu pernah saya baca dan pernah saya dalami. Itu sebenarnya ilmunya itu tentang akidah, tentang fikih, tentang bagaimana syariat, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berhubungan baik. Sebenarnya kan banyak, sebenarnya kan gini, dijelaskan saja, sebenarnya syahadat itu adalah persaksian. Kalau iman itu adalah keyakinan, Islam itu adalah kelakuan. Sebenarnya kan singkatnya seperti itu. Karena syahadat itu adalah persaksian kita atau perlakuan kita bersaksi bahwa Tuhan itu ada, bersumpah banyak sebenarnya. Iya, terus sholat itu juga kelakuan, zakat itu kelakuan, puasa itu kelakuan, ibadah haji itu kelakuan. Jadi sebenarnya di situ yang dikatakan Bu dosen pada saat ilmu tauhid yang pertemuan kemarin itu kan ada diucapkan dalam lisan, diyakini dalam hati, dilakukan dalam perbuatan. Nah, dilakukan dalam perbuatan itu wujudnya Islam. Saya hanya menambahkan kok, bukan ini, bukan komplain. Jadi saya tambahkan biar komplit ilmunya, biar komplit. Begitu Bu. Oke, matur suwun. Makasih usul banyak aja Pak nanti. Nur. Ya nanti. Sekarang dibuka pertanyaan deh. Umur panjang. Ya, kalau ada saya Bu. Dua saja ya, dua saja Pak Tiga. Silakan. Ya, saya Bu. Lagi Bu. 3 menit lagi. Namanya Frumensi ya? Frumensius Bu, Frumensius Diraman. Oh, Frumensius. Oke. Maaf ya. Ya. Islam ya, Dek? Begini Bu, saya ya. ambilnya dari sisi ilmunya Ibu ya. Dan teman-teman juga jangan menganggap bahwa yang saya pertanyakan ini adalah sebuah kritikan, tidak. Tapi melulu kepada konsep saya adalah bagaimana menambah wawasan saya tentang saudara-saudara saya juga yang di sekitar saya. Begini Bu, yang dijelaskan tadi itu terkait kalimat syahadat, bahwa pengakuan terhadap
minta maaf saya pakai bahasa umum Ibu ya, karena agak susah saya sebutnya. Ya, silakan silakan. Oke. Pengakuan terhadap Tuhan, yang mana pada praktiknya adalah bahwa saudara-saudara saya yang beragama Muslim di sini melakukan sholat 5 waktu. Intinya bahwa setiap waktu sholat di masjid itu pasti ada orang. Tetapi kebetulan 3 rumah dari saya itu masjid, Ibu. Di desa saya 3 rumah dari saya itu masjid. Kadang-kadang juga itu masjid kosong. Saya tidak tahu lah seperti apakah faktornya, tapi sering bagi dua lah, ada orang dan tidak ada orang. Setiap hari itu pasti ada. Bagaimana pemahaman tentang ini, Ibu? Mungkin itu saja yang saya maksudkan dengan tanda petik tadi ya, pengakuan terhadap Tuhan, 2 kalimat syahadat itu. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Oke ya Pak, terima kasih atas infonya ya. Kita jadi sedih juga Pak ya. Intinya ada sebuah masjid yang kosong ya. Oke, nanti kita tanggapin satu lagi apa 2 lagi, Dek? Izin bertanya Bu, saya Bu. Siapa ini, Dek? Bahmi. Saya, Bu. Siap. Oh ya, silakan Bahmi. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Pertanyaan saya mungkin simpel saja Bu. Saya ingin menanyakan asal daripada syahadat itu. Dan apakah nabi-nabi sebelum Rasulullah juga bersyahadat dan syahadatnya seperti syahadat kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja Bu. Makasih. Oke. Ya, satu lagi nanti kita tangguhkan. Siapa nih? Lanjut Bu. Ya silakan. Di materi yang sudah. Ya si Majid ya, Bahmi sama Majid. Oke. Materi yang sudah di-download ini Bu, ada pernyataan dari Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas maka akan masuk dalam surga dan secara otomatis adalah orang. Dalam Al-Quran juga ada wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap perbuatan orang Islam yang baik sekecil apapun itu, bahkan sampai sebesar sayap semut, maka akan dicatat. Dan juga perbuatan yang tidak baik akan dicatat juga. Pertanyaan saya adalah, apabila seseorang yang bukan beragama Islam melakukan hal-hal baik, apakah itu juga dicatat kebaikan atau hal tersebut hanya sebuah hal yang sia-sia? Di keyakinan kita umat Islam, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar saya luruskan Majid. Jadi orang yang telah beramal itu ya, terus sebesar darah pun akan diperlihatkan oleh Allah. Kemudian pertanyaan tadi seperti apa? Kalau orangnya bukan orang Islam, dalam arti orang itu yang kebaikan itu apakah bernilai seperti itu? Iya, bukan orang Islam ya, apakah akan ikutin? Oke. Ya, silakan sebagai pemakalah, nanti saya tambahin sedikit, maksudnya saya tambahin. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak Framensius ya, Framensius. Mbak Yena mungkin mau menjawab atau Pak Solahuddin, silakan. Mohon maaf dosen, baik saya akan menjawab. Iya, silakan Mbak Yana. Dari Bapak Formensius. Ya. Pertanyaan dari Bapak Formensius tadi berdasarkan dia bilang masjid di sekitar rumahnya kosong, tidak ada isinya katanya tadi kan. Yang ditanyakan sementara itu tinggal dengan keyakinan kita sendiri, dengan keikhlasan bahwasannya
Jelas suara saya, Bu? Betul, jelas. Mungkin mungkin ada yang sholat di rumah melantari atau sekaligus dengan jelas suara saya, Bu? Jelas. Lanjutkan. Jelas. Ibu, jelas. Lanjutkan. Itu tergantung diri kita masing-masing, Pak. Tergantung bahwasannya sementara Bapak menilai dengan sekitar Bapak bahwasannya Bapak orang yang Islam, maaf dosen jaringannya. Iya, agak putus dikit. Oke, Bu Yana, terima kasih ya. Begini, memang Pak Franciscus, satu biasanya tidak semua masjid itu kosong ya. Nah, tetapi mungkin di sini ada minoritas ya, di dalam sebuah kampung itu sedikit yang agama Islam. Atau insya Allah dalam hal, ya, saya potong Mbak Yana, sebentar. Bu. Dalam, gimana Mbak Yana? Oke. Begitu Pak Frans. Jadi intinya bagaimana dengan pengakuan mereka? Kalau mereka itu benar-benar, memang kan saya sebelumnya saya sudah jelaskan, banyak orang yang Islam tetapi mereka tidak beriman. Nah itu kan zaman dulu sudah Allah katakan, mereka itu sebenarnya kata Allah katakan wahai Muhammad. Nah katakan wahai Muhammad bahwa mereka itu hanya saya beriman kepada Allah saja. Itu kan banyak. Bagaimana dalam surah Baqarah pun mereka itu sering berkata amantulah kepada la sayatinim. Kalau mereka kosong, nah dengan tidak bersama teman-teman mereka juga akan kembali kepada, perhatikan, mereka hanya menipu Allah. Ada yang seperti itu, yuhadiunallaha, mereka hanya menipu Allah juga ada. Jadi intinya kalau memang ada sebuah masjid kemudian kosong, saya sebenarnya juga sedih. Bagaimana dengan keislaman mereka? Mungkin salah satunya kita positif thinking saja, sholat di rumah. Tetapi kita itu kalau sholat di rumah itu kan ciri jari orang Islam saja. Salah satunya mereka tidak sholat tidak sholat Jumat, maka itu adalah sebagai termasuk orang kafir. Padahal tadi kan saya bilang bahwa orang yang beriman, orang yang bersahadat itu kan dibuktikan dengan akimis sholat tersebut. Kalau mereka itu tidak melaksanakan sholat, berarti dia bukan orang Islam. Jadi Islamnya masih dipertanyakan gitu bahasanya. Jadi mereka hanya sebagai Islam KTP. Maka kan Rasul juga paling sedih, ada juga banyak orang munafik. Dia mengatakan iman tetapi nanti dia juga tidak beriman. Tapi kata Allah, orang yang begitu itu biasanya kulam tu'min walakin kulu aslamna. Mereka itu sebenarnya tidak beriman tetapi baru Islam. Nah kalau baru Islam itu makanya nanti kalau kita lihat keadilan Allah, apakah semua orang Islam akan masuk surga? Nah tidak. Nah karena apa? Di Al-Quran juga banyak. Nah, ini kan maka ada hadis juga. Maaf Pak Nur, mungkin sebagai Pak Yai ada juga hadis bahwa nanti umat Rasul itu semua Islam tidak akan masuk surga, semua akan masuk neraka. Itu salah satunya seperti itu. Dia hanya berislam saja tetapi mereka tidak beriman. Jadi intinya bahwasanya mereka itu Islam, imannya masih tidak tahu, tidak paham keyakinannya. Kalau orang itu sudah punya itikat ikronnya,
syahadatnya benar-benar, pasti dia akan melaksanakan amalan itu dengan benar-benar. Salah satunya adalah salah satunya sholat. Jadi saya kembalikan lagi, Pak Fransiskus, mungkin salah satu itu adalah nafsi-nafsi, orangnya beda-beda, tapi mungkin salah satunya adalah minoritas. Yang kedua, ciri orang Islam adalah sholat. Orang itu dikatakan Islam apabila dia melakukan sholat, sehingga kalau dilihat di situ adalah masjidnya kosong, saya sebenarnya juga sedih, mungkin minoritas ya, karena saya tidak tahu sendiri. Setahu saya di mana-mana masjid itu kalau mayoritasnya Islam pasti akan penuh. Gitu Pak Fransiskus. Pak Furmensius. Ya, Bu, terima saya kasih Bu. mau komplain Bu. Ya silakan Pak Nur. Sebelumnya saya mohon maaf buat Ibu dan teman-teman bahwa tidak ada maksud Silakan, lain, Pak hanya Nur. untuk menambah kesana ilmu saja Ibu. Ya Bu, mohon maaf, saya mau komplain. Saya Ya, bukan Pak Kiai Bu, Pak Nana itu bikin keso Mohon maaf, Pak itu. Mencius, suaranya putus. Saya itu pemerhati Islam Bu, bukan Kiai. Itu Pak Nana perlu saya komplain itu. Hanya bercanda aja Bu, biar nggak ini Bu, terlalu sepaneng, biar nggak serius-serius amat. Oke Pak, ya Pak Nur, Pak Nana, masih sebenarnya masih akan ada di kelas lain ya. Takut itu lanjutnya ya. Mohon maaf Bu dosen, Kak Amir nggak usah Iya, iya. serius amat ya. Pertanyaan kedua, tolong dijawab Pak Nana. Apa ya tadi ya, aku sampai lupa. Gini, saya jawab aja langsung. Pak Bahmi, pada dasarnya syahadat itu saya sudah bilang dari sebelum manusia itu dilahirkan sudah punya persaksian. Nah, seperti kan alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhanmu? Nah, qalu bala syahidna, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan saya. Saksi inilah dikatakan sebagai syahadat. Nah, karena ketika manusia itu kan ada selanjutnya kalimat syahadat itu kan nanti yaumal qiyamah itu supaya tidak, bahasanya begini loh. Contohnya kita memberitahu kepada anak bahwa aku ini loh orang tua kamu, kan seperti gitu. Nanti ketika di hari kiamat kamu jangan menuduh, saya kasih tahu bahwa nah seperti itu bahasanya kan yaumal qiyamati, ada ayat selanjutnya lau kuntu ghafilin, walaupun pada dasarnya manusia itu nanti akan lupa. Nah, seperti itu lupa itu nanti dilupakan oleh Allah karena sudah ditutup. Kan begini ya. Manusia itu punya alam ruh, setelah di ruh alam rahim. Sekarang saya tanya coba, kalau dikasih alam rahim, kita ingat nggak? Nggak ingat kan bagaimana di dalam kandungan ibu kita. Padahal di situ itu mereka punya kehidupan. Nah, nanti ditutup oleh Allah. Begitu pula sebelum diciptakan mereka sudah ada sebuah persaksian. Ini satu. Syahadat itu para malaikat bersaksi syahidah la ilaha illallah. Tetapi yang dipertanyakan, jadi semuanya memang bersaksi ya Pak Nur, bahwa Pak Bahmi tiada Tuhan selain Allah, bahwa saya bersaksi engkau adalah Tuhan yang saya sembah. Itu sudah sering, semua nabi pun begitu. Cuma yang terakhir saksinya ada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah sebuah perkataan yang mana bahwa Nabi Muhammad itu, maaf saja ya, intinya adalah manusia yang sangat sempurna. Kalau bisa dikatakan itu hampir derajatnya hampir sama dengan Allah gitu bahasanya. Sehingga intinya begini, kalau Nabi Muhammad itu kan, kalau seandainya kita nggak ada Nabi Muhammad seperti apa gitu ya, dan ajaran-ajaran Islam ya, kita bayangkan ke sana ya. Kemudian kan nanti kalau kita merujuk kepada 7 syarat dari syahadat itu kan ada sebuah penciptaan cinta.
Nah, cinta inilah kan di Al-Qur'an kan qul in kuntum tuhibbunallah, kalau jika kamu cinta kepada Allah ya, maka yuhibbukumullah, cintai Rasulullah. Nah, ini kan hampir sebuah sepadan gitu ya. Nah, salah satunya lagi selain syahadat sampai malaikat pun mengucapkan salam kepada sholawat kepada Nabi Muhammad, para malaikat. Seperti itu Pak Bahmi. Iya Bu, makasih Bu. Jadi pada dasarnya semuanya sudah bersahadat, hamba Allah. Cuma syahadatnya berbeda-beda. Intinya kan yang syahadat tauhidnya baru pada zaman Rasul itu syahadat Rasul. Karena apa? Minat dulumati ila nur, itu kan kita kalau gak ada Nabi Muhammad kita termasuk dalam sebuah kegelapan. Nah, pertanyaan ketiga ya, saya juga ada jam lagi. Kebetulan saya kalau saya kasih ini, saya lagi online. Saya kalau di perguruan tinggi kemarin ada off yang masuk. Saya dikasih 30%, berarti 4 kali pertemuan online. Saya ambil ini sama puasa. Maka hari ini saya ada di rumah. Saya online dua-duanya sampai puasa nanti. Oh ya, saya mau bilang puasa nanti sama seperti ini. Tadi Pak Nur kan mungkin banyak kegiatan. Nah, kita mulai kalau jam 20 saya ada di kuliah lain. Nah, saya juga lagi bingung ini. Sebentar lagi puasa. Kira-kira apa yang jadi itu ya? Saya jam 20 ada di kelas lain, kemudian saya ambilnya online. Nah, online-nya saya ambil di waktu puasa. Setelah puasa saya off lagi. Nah, sama hari ini off, jadi saya dikasih 4 kali untuk online. Mau diambil kapanpun bisa, tapi saya ambil di puasa 3, sama di sekarang saya 1 jadi 4. Jadi ini kan bentrok ya dengan akidah. Kalau seandainya saya kemarin janji jam 8 ya. Jadi gimana enaknya ya? Coba. Jam 9 bisa nggak ya Pak? Bu, mohon izin memberikan masukan. Silakan Pak Nur. Terima kasih. Coba silakan. Kemarin itu kejadian seperti ini banyak terjadi Bu, ke Pak dosen dan Bu dosen yang mengajar. Terus kami sedikit memberikan usulan kalau memang di bulan puasa ini berupa study saja, absensi. Dan itu seluruh dosen, insya Allah seluruh dosen itu sudah memakai sistem seperti itu Bu. Kalau memang dibutuhkan materi perlu penjelasan, Ibu bisa mencari referensi di YouTube. Nanti linknya diberikan ke grup untuk dipelajari. Seandainya di silabusnya, mohon maaf Bu ya, ini atur ya. Seandainya di silabusnya waktunya tentang alam gaib gitu, berarti di situ ada sebuah link YouTube yang mengajarkan link alam gaib. Seperti itu Bu usulan dari saya, mewakili teman-teman semua. Saya kira harapan teman-teman semua seperti itu Bu, kita beribadah dengan khusyuk, dengan ya tanpa gangguan apapun, sehingga setahun sekali ibadah ini kita bisa melaksanakan dengan baik dan sempurna. Terima kasih Bu. Pak Nur. Ya Bu, saya setuju seperti Pak Amir. Yang jelas kita fokus, kita ramaikan masjid.